Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Muhammad dengan NIM 151424128 dari kelas E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal tentang materi estimasi dan hipotesis dua populasi dan pengambilan data dan analisis data. Baiklah, langsung saja pada penjelasannya. Soal pertama yaitu sebuah penelitian membandingkan rata-rata waktu membaca dua kelompok siswa. Diketahui data sebagai berikut. Kelompok A yaitu N1 sama dengan 45, X bar 1 sama dengan 82, dan simpangan baku 1 sama dengan 9. Selanjutnya ada kelompok B yaitu N2 sama dengan 55, X bar 2 sama dengan 76, simpangan baku 2 sama dengan 11. Nah, tentukan interval kepercayaan 95% untuk perbedaan 2 min. Cara menjawabnya yaitu yang pertama, diketahui kelompok A jumlah sampel atau N1 sama dengan 45, sedangkan rata-rata sama dengan 82 dan sigma sama dengan 9. Selanjutnya pada kelompok B, jumlah sampel sama dengan 55, rata-rata sama dengan 76 dan sigma sama dengan 11. Ditanya interval kepercayaan CI 95% untuk 2 min. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita mencari nilai Z, di mana 90 dikarenakan tingkat kepercayaan 95% sama dengan 0,95 diubah jadi ke desimal. Selanjutnya ada alfa sama dengan 1 kurang 0,95 sama dengan 0,05. Selanjutnya alfa dibagi menjadi 2. Berarti karena alfanya 0,05 kita tulis di sini 0,05 bahagi 2 mendapatkan 0,025. Selanjutnya 1 kurang 1 atau alfa ini dikurang dengan 0,025. Dia menghasilkan 0,975. Dari tabel Z diperoleh Z alfa bahagi 2 sama dengan 1,96. Selanjutnya kita mencari estimasi titik, di mana rumusnya yaitu rata-rata 1 atau rata-rata kelompok 1 dikurang dengan rata-rata kelompok 2. Dia menghasilkan, karena rata-rata kelompok 1 yaitu 82, maka kita tulis 82 di sini dan dikurangi 76. 76 ini berasal dari rata-rata kelompok 2. Yang ini kita tulis di sini. 82 kurang 76 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita mencari standar error, di mana rumusnya yaitu akar sigma 1 pangkat 2 bahagi N1 tambah sigma 2 pangkat 2 per P bahagi N2. Selanjutnya karena kita sudah mengetahui tadi sigmanya, berarti menjadi kita tulis akar sigma 1 yaitu 9 pangkat 2 dibahagi dengan jumlah sampel kelompok 1 yaitu 45. Nah, ditambah dengan sigma 2 yaitu 11 pangkat 2 sama dengan bahagi 55 sama dengan akar D9 pangkat 2 yaitu 81 bahagi 45 tambah 11 pangkat 2 sama dengan 121. Berarti dia jadi 121 per 55. Jadi sama dengan akar
81/45 tambah 121 bahagi 55 sama dengan dia menjadi 81 bahagi 45 dia menghasilkan 1,8 ditambah 121 bahagi 55 mendapatkan 22, berarti menjadi sama dengan akar 1,8 tambah 2,2 sama dengan dia menghasilkan akar 4. Nah, akar 4 ini dia menjadi 2 karena akar 4 sama dengan 2. Selanjutnya kita menentukan interval kepercayaan. Yang pertama di sini ada rumus dari estimasi titik, yaitu rata-rata kelompok 1 kurang rata-rata kelompok 2 plus minus Z alfa bahagi 2 kali akar sigma 1 pangkat 2 per N tambah sigma 2 pangkat 2 per N2. Dia menghasilkan, nah kita akan mendapatkan tadi estimasi titik yaitu 6. Nah, berarti kita tulis di sini 6 plus minus yaitu Z alfa bahagi 2 dia tadi menghasilkan kita dapat 1,96, berarti kita tulis di sini dan kali 2. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini dari sini, dari kita mencari standar error. Ini kan rumus dari mencari standar error, sedangkan standar error yang kita dapat tadi yaitu 2. Nah, berarti kita kali 2 sama dengan 6 plus minus 1,96 kali 2 menghasilkan 3,92. Jadi kita mendapatkan 6 plus minus 3,92. Nah, berarti batas bawahnya yaitu 6 kurang 3,92 sama dengan 2,08 dan batas atasnya yaitu 6 tambah 3,92 sama dengan 9,92. Di tingkat kepercayaan sama dengan 2,08 lebih kecil sama dengan mu1 kurang mu2 lebih kecil sama dengan 9,92, atau dengan tingkat kepercayaan 95%. Perbedaan rata-rata waktu membaca antara kelompok A dan kelompok B berada antara 2,8 sampai 9,92. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, di mana soalnya yaitu sebuah survei dilakukan untuk membandingkan tingkat kelulusan antara dua sekolah. Diketahui data sebagai berikut, yaitu sekolah A dari 350 280 siswa lulus, sedangkan sekolah B dari 300 siswa 225 siswa lulus. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk perbedaan proporsi kelulusan kedua sekolah. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, diketahui sekolah A dengan jumlah sampel sama dengan atau N1 sama dengan 350, jumlah siswa lulus atau rata-rata sama dengan 280. Berarti proporsinya yaitu P1 sama dengan 280 bahagi dengan 350 mendapatkan 0,8. Pada sekolah B, jumlah sampelnya atau N2 sama dengan 300. Jumlah siswa yang lulus atau rata-rata sama dengan 225. Berarti proporsinya yaitu atau P2 sama dengan 225 bahagi dengan 300 sama dengan 0,75. Ditanya tingkat kepercayaan 95%
untuk perbedaan proporsi kelulusan kedua sekolah. Nah, penyelesaiannya yaitu pertama kita mencari nilai Z, yaitu karena tingkat kepercayaan 95% ketika kita ubah desimal menjadi 0,95. Alfa sama dengan 1 kurang 0,95 sama dengan 0,05, di mana alfa per Z sama dengan 0,05 bahagi 2 sama dengan 0,025. 1 kurang 0,025 sama dengan 0,975. Dari tabel Z diperoleh Z alfa bahagi 2 sama dengan 1,96. Selanjutnya kita mencari estimasi titik, di mana proporsi 1 kurang proporsi 2. Proporsi 1 itu diketahui yaitu 0,8, sedangkan proporsi 2 yaitu 0,75, berarti 0,8 kurang 0,75 sama dengan 0,05. Selanjutnya kita mencari standar error, di mana rumusnya yaitu akar P1 kali 1 kurang P1 per N1 tambah P2 kali 1 kurang P2 per N2, di mana P1 yaitu 0,8 kali 1 kurang 0,8, yaitu proporsinya per 350 tambah 0,75 kali 1 kurang 0,75 per 300 menghasilkan, di mana akar 0,8 kali 1 kurang 0,8 menghasilkan 0,2 per 350 tambah 0,75, 1 kurang 0,75 sama dengan menghasilkan dia 0,25, berarti 0,75 kali 0,25 per 300 menghasilkan akar 0,8 kali 0,2 menghasilkan 0,16 per 350 tambah 0,75 kali 0,25 menghasilkan 0,1875 per 300. Berarti jadi akar 0,16 per 350 tambah 0,1875 per 300. Selanjutnya yaitu menghasilkan akar 0,16 bahagi 350 menghasilkan 0,00457 tambah 0,1875 bahagi 300 menghasilkan 0,00625 sama dengan akar 0,00457 tambah 0,00625 sama dengan akar 0,001082, di mana akar dari 0,001082 yaitu 0,0329. Selanjutnya kita menentukan interval kepercayaan, di mana proporsi 1 kurang proporsi 2 plus minus Z alfa bahagi 2 kali akar P1 kali 1 kurang P1 per 6 kurang 2 kali 1 kurang P2 per N2 menghasilkan 0,05 plus minus 1,96 kali 0,0329 sama dengan 0,05 plus minus 0,0645, di mana batas bawah yaitu 0,05 kurang 0,0645 sama dengan minus 0,1145,
Selanjutnya ada batas atas yaitu 0,05 tambah 0,0645 sama dengan 0,1145. Jadi dengan tingkat kepercayaan sama dengan 0,0145 lebih kecil sama dengan proporsi 1 kurang proporsi 2 lebih kecil sama dengan 0,1145. Dengan tingkat kepercayaan 95%, perbedaan proporsi kelulusan antara sekolah A dan B berada antara minus 0,0145 sampai 0,1145. Karena interval memuat angka 0, maka tidak terdapat perbedaan proporsi kelulusan yang signifikan antara kedua sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4, di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu belajar antara dua kelompok mahasiswa. Yang pertama kelompok A, yaitu dengan jumlah sampel sama dengan 60, rata-rata sama dengan 74, simpangan baku 1 sama dengan 8. Dan kelompok B, jumlah sampel atau N2 sama dengan 65, rata-rata 2 sama dengan 70, dan sigma 2 sama dengan 10. Gunakan taraf signifikan A sama dengan 0,05. Ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu belajar antara dua kelompok. Cara menjawabnya yang pertama yaitu diketahui kelompok A jumlah sampel sama dengan 60, rata-rata sama dengan 74, dan sigma 1 sama dengan 8. Kelompok B sama dengan jumlah sampelnya N2 sama dengan 65, rata-rata sama dengan 70, simpangan baku sama dengan 10. Taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Hipotesis H0 atau mu1 sama dengan mu2, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata. Sedangkan H1 yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, terdapat perbedaan rata-rata. Penyelesaiannya yaitu karena varians populasi diketahui, maka digunakan uji Z, dimana kita mencari nilai Z tabel, yaitu alfa bagi 2 sama dengan 0,05 bagi 2 sama dengan 0,025. 1 kurang 0,025 sama dengan 0,975. Dari tabel Z di Z tabel sama dengan 1,96. Selanjutnya kita menghitung statistika uji, yaitu Z sama dengan rata-rata kelompok 1 kurang rata-rata kelompok 2 bahagi sigma simpangan baku 1 pangkat 2 per N1 tambah sigma simpangan baku 2 pangkat 2 per N2 sama dengan 74 kurang 70 bahagi akar 8 pangkat 2 bahagi per 60 tambah 10 pangkat 2 per 65, dimana menjadi 4 bahagi akar 64 per 60 kurang tambah 100 per 65 sama dengan 4 per akar 2,605 6,4 per akar 2,605 sama dengan 4 per 1,614 sama dengan, yaitu 4 bahagi 1,614 sama dengan 2,48. Selanjutnya kita menentukan keputusan. Karena Z hitung sama dengan 2,48 dan Z tabel sama dengan 1,96, maka 2,48 lebih besar 1,96 sehingga H0 ditolak.
Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 6, di mana soalnya yaitu sebuah penelitian membandingkan rata-rata hasil tes kemampuan membaca antara siswa yang mengikuti bimbingan belajar dan siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar, di mana kelompok bimbingan belajar yaitu yang pertama N1 sama dengan 40, rata-rata sama dengan 85, simpangan baku 1 sama dengan 7. Sedangkan kelompok tanpa bimbingan belajar yaitu jumlah sampelnya sama dengan 42, rata-ratanya sama dengan 80, simpangan baku sama dengan 9. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk perbedaan 2 min. Jawabannya yaitu diketahui kelompok bimbingan belajar yaitu jumlah sampel sama dengan 4, rata-rata 85, simpangan baku 7. Sedangkan kelompok tanpa bimbingan belajar yaitu rata-rata sejumlah sampel sama dengan 42, rata-rata 80, simpangan baku 9. Ditanya tingkat kepercayaan 95% untuk 2 min. Pertama kita mencari estimasi titik, di mana rata-rata 1 kurang rata-rata 2 sama dengan 85 kurang 80 sama dengan 5. Selanjutnya kita menghitung standar error, di mana rumusnya yaitu akar simpangan baku 1 pangkat 2 per N1 tambah simpangan baku 2 pangkat 2 per N2, di mana akar 7 pangkat 2 per 40 tambah 9 pangkat 2 per 42, di mana menjadi akar 49 per 40, karena 7 pangkat 2 yaitu 49 tambah 81 per 42, di mana 81 itu didapat dari 9 pangkat 2 yaitu 81 sama dengan 49 bahagi 40 yaitu 1,225 tambah dengan 81 bahagi 42 yaitu 1,929 sama dengan akar 1,225 tambah 1,929 sama dengan dia menghasilkan akar 3,154. Akar dari 3,154 sama dengan 1,776. Selanjutnya kita menentukan interval kepercayaan, di mana rata-rata 1 tambah rata-rata 2 plus minus Z alfa bahagi 2 kali akar simpangan baku 1 pangkat 2 per N1 tambah simpangan baku 2 pangkat 2 per N2, di mana 5 plus minus 1,96 kali 1,776 sama dengan 5 plus minus 3,48, di mana batas bawah 5 kurang 3,48 sama dengan 1,52 dan batas atasnya sama dengan yaitu 5 tambah 3,48 sama dengan 8,48. Jadi tingkat kepercayaannya sama dengan 1,32 lebih kecil sama dengan mu1 kurang mu2 lebih kecil sama dengan 8,48. Dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata hasil tes kemampuan membaca berada 1,52 sampai 8,48. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 7, di mana soalnya yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi siswa yang aktif bertanya di 2 kelas. Yang pertama kelas A, dari 200 siswa 130 siswa aktif bertanya, sedangkan pada kelas B dari 180 siswa 99 siswa aktif bertanya. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk perbedaan proporsi siswa yang bertanya. Penyelesaiannya yaitu diketahui kelas A jumlah sampel atau N1 sama dengan 200, sedangkan siswa aktif atau X1 atau rata-rata sama dengan 130. Maka proporsi 1 sama dengan 130 per bahagi 200 sama dengan 0,65. Sedangkan pada kelas B
jumlah sampel atau N1 sama dengan 180. Dan siswa yang aktif atau X2 sama dengan atau rata-rata sama dengan 99. Maka dari itu proporsi 2 sama dengan 99 bahagi 100 sama dengan 0,55. Ditanya tingkat kepercayaan 95%. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita menentukan nilai Z. Z tabel sama dengan 1,96. Selanjutnya estimasi titik yaitu proporsi 1 kurang proporsi 2 sama dengan 0,65 kurang 0,55 sama dengan 0,10. Selanjutnya kita menghitung standar error di mana rumusnya yaitu akar P1 kali 1 kurang P1 per N1 tambah P2 kali 1 kurang P2 per N2 sama dengan 0,65 kali 0,33 per 200 tambah 0,55 kali 0,45 per 180 menghasilkan akar 0,001138 tambah 0,001375 sama dengan akar 0,002513 sama dengan 0,050. Selanjutnya kita mencari interval kepercayaan yaitu proporsi 1 kurang proporsi 2 plus minus Z alfa bahagi 2 kali akar P1 kali 1 kurang P1 per N1 tambah P2 kali 1 kurang P2 per N2 dimana menghasilkan yaitu sama dengan 0,10 plus minus 1,96 kali 0,050 sama dengan 0,10 plus minus 0,98 dimana batas bawah 0,10 kurang 0,98 sama dengan 0,002. Batas atas sama dengan 0,10 tambah 0,98 sama dengan 0,198. Jadi tingkat kepercayaan sama dengan 0,02 lebih kecil sama dengan proporsi 1 kurang proporsi 2 lebih kecil sama dengan 0,98. Dengan tingkat kepercayaan 95%, perbedaan proporsi siswa aktif bertanya berada antara 0,002 sampai 0,198.